Oke, di video ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat jaringan saraf konvolusi (convolutional neural network) dengan menggunakan PyTorch ya. Ikutin videonya. Bumper. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Ya, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin menunjukkan istilah-istilah yang related dengan convolution, karena ini satu topik sebenarnya yang sangat dalam, matematikanya sangat dalam. Cuma saya akan mau coba menjelaskan hal-hal yang berhubungan aja langsung di codingnya ya, jadi yang bisa nyangkut langsung kelihatan bentuknya itu dan simulasinya, itu yang saya coba jelasin. Tapi matematika di belakangnya banyak yang kamu harus kuasain, dan kamu bisa buka referensi yang lain ya, nanti akan ada video yang lain khusus untuk membahas matematikanya. Dan di sini saya akan mencoba buka website yang ada kayak simulasinya, ada simulatornya, dan ini mudah-mudahan bisa membuat jelas apa yang dimaksud dengan convolutional neural network ya. Kita akan lihat di sini ada website yang menunjukkan bagaimana cara CNN ini bekerja secara cepat ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada gambar. Ini sebenarnya di atas ini ya, gambarnya ada di sini pilihannya. Misalnya kita di sini adalah kebetulan ini gambar kopi, dan ini gambar itu cenderung biasanya dia channelnya ada 3, yaitu RGB, red, green, blue. Jadi di sini bisa kelihatan bahwa gambar ini sudah dipisah channelnya ya. Jadi data yang kita punya dipisah layernya, dan ini masuk ke layer-layer yang ada garisnya halus-halus nih, yang ada garisnya halus-halus. Kalau ini mungkin bisa lebih jelas kalau kita taruh di sini gini. Jadi ini gimana satu gambar melalui banyak layer, nanti dia terproses ke kanan, dan nanti ada keluar hasilnya. Di sini ada output, ada 10 nih kalau nggak salah ya, 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi ada macam-macam liveboat, dan ini masuk keluar espresso ya, hasilnya ini keluarnya espresso dari gambar itu. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi ini jadi kayak gambar itu diproses dengan teknik konvolusi namanya ya. Konvolusi itu sebenarnya kalau diterjemahkan ataupun secara istilah itu biasanya merujuk pada operasi dua fungsi. Jadi ada dua fungsi dibikin sebuah operasi, nah itu biasanya namanya konvolusi. Tapi di sini kita ngambil jadi matriks ya. Biasanya ini adalah perkalian matriks, dengan itu nanti ada cara mengalihkannya, nanti kan kita lihat lagi lebih detail. Tapi ini masuk ke sini, jadi ini channel yang merah masuk ke sini, dan ini menghasilkan satu layer ini ya, satu lapisan ini seperti ini hasilnya. Kita lihat, dan ini nanti ada keterangannya di sana bagaimana ini prosesnya apa, proses konvolusi. Nah, yang keduanya ReLU, jadi ini rectified linear unit ya, rectified linear ya. Jadi ini dimasukkan ke fungsi aktivasi. Di sini kita lihat merah, dan ini jadi nggak ada, jadi nilai-nilai yang biru. Ini nilainya ada 0,156 dan 156 yang merah ke kanan, biru positif, yang ke merah ini minus ya. Untuk linknya nanti bisa dilihat di sini, Polo Club GitHub.io CNN Explainer, atau juga nanti lihat di website terampil ada keterangan referensinya, ngambil di mana, kalian bisa daftar di situ. Nah, ini gambar-gambarnya ya, gambar-gambar yang setelah hasil konvolusinya kelihatan, dan kita bisa lihat detailnya sih nih ya. Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya dijalanin, ini ada kernel yang kecil ini jalan nih, kernel ini yang disebut kernel. Nanti kita akan bahas apa itu kernel dan bagaimana cara kerjanya. Jadi nanti ditambahkan sebuah bias, nilai bias, dan ini hasilnya ya, gambar ini ya. Ini kira-kira seperti itu. Dan ini dilakukan berkali-kali ya, berkali-kali sampai 1 2 3 kali convolutionnya 4, dan baru langsung masuk ke
dense layer. Ini namanya fully connected layer. Ya, ini salah satu contoh bagaimana mengolah convolution ya. Oke, kita akan lihat ke sini bagaimana cara tadi kernel itu bekerja ya. Ini lebih kelihatan ya di sini bahwa satu gambar nanti setelah melalui konvolusi hasilnya bisa jadi berbeda, kayak filter sih sebenarnya, kayak filter ya. Photoshop itu sebenarnya convolution juga. Jadi dibikin lebih blur, lebih tajam, lebih gambarnya lebih sharpen. Nah, itu sebenarnya konvolusi. Dan ini ada contoh juga. Nah, jadi kita akan ngambil dataset MNIST ya. MNIST itu ukuran pixelnya 28 kali 28 karena nggak bisa nggak kita masukin 28? Oke, bisa ya. Dan kernel size-nya 5, kita bisa lihat nanti hasil outputnya. Jadi kalau inputnya 28, lihat ya, kita perhatiin ya, inputnya 28, nanti kita akan mendapatkan rumus keluarnya itu dengan kalau paddingnya sekian dan kernel size-nya 5, nanti akan keluar hasilnya 24. Nah, ini ada rumusnya yang nanti akan saya juga jelaskan. Untuk mendapatkan hasil yang ada di kanan ini melalui namanya convolution ya, konvolusinya. Jadi gimana cara kerjanya? Sebenarnya dia akan jalan nih, ini jalan nih ya. Kita akan coba jalanin konvolusinya. Kalau 4 ya, kita kecilin aja ya. Ini anggap aja ini udah 28 ya, kita kecilin aja di 10 lah biar kelihatan lebih cepat ya. Gini, jadi dia satu demi satu digeser, nanti akan menghasilkan satu nilai di sebelah kanan nih ya. Kernel size-nya biasanya kita bikin ganjil biar ada nilai tengahnya. Misalnya 3 kan ada titik tengahnya ya, berarti ya titik tengah inilah yang nanti akan jadi hasil yang sebelah kanan. Itu dijumlahin, dikalikan dengan value nilai nilai isi matriks dari kernel tersebut, lalu dijumlahin ya, jadilah nanti hasil yang di sebelah kanan. Kira-kira seperti itu ininya, proses convolution itu. Tapi ini karena dikerjakan oleh komputer jadi sangat cepat sekali ini ya. Tidak ada yang ditunggu, dan dengan GPU akan lebih cepat lagi. Ini adalah website di mana kita bisa simulasi kernel ya. Jadi di dalam proses konvolusi ada kernel yang menjadi matriks kedua yang dioperasikan dengan matriks yang pertama. Jadi ya, konvolusi itu sebenarnya intinya kan membuat operasi dari dua fungsi. Tapi karena kita konteksnya matriks, jadi ya konvolusi itu di sini dua matriks yang ditambahkan atau dikalikan, dikurangi ataupun dibagi ya. Ini kita lihat kalau di sini dengan contoh ini, kalau manusia melihat ini adalah gambar orang, sudah jelas ya di sebelah sini. Ini adalah gambar orang yang kita bisa kenali dari matanya. Ini matanya, ada mulutnya dan ada hidungnya. Tapi kalau di komputer itu kan representasi gambar itu seperti ini ya, yang di sebelah kiri ini. Jadi seperti angka-angka. Jadi gimana caranya supaya komputer bisa mengenali gambar ini sebagai manusia? Jadi ada teknik yang namanya konvolusi itu. Jadi ini kita akan ambil sebuah kernel. Nah, kernel ini adalah matriks yang ukurannya kecil, biasanya ganjil karena dia perlu ada titik tengahnya ya, perlu titik tengah. Yang nanti titik tengah itu adalah hasil penjumlahan dari semua ini. Nah, jadi misalnya ini contoh kernelnya, misalnya ada kernel blur. Jadi gambar itu seperti kayak dijalankan. Blur ini nilai matriksnya seperti ini ya, 0,06, 0,1 dan seterusnya. Jadi ini ada sampelnya. Kita kalau menjalankan ini dari gambar yang tadi, kita jalankan kernel yang kecil ini 3x3 ya. Jadi ini kayak kita jalanin dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi ini hasilnya ada di sebelah kanan. Nah, perkalian ini jadi dikalikan perkalian dan nilainya di tengah-tengah ini ya, kita bisa lihat ya. Jadi matriks yang di belakangnya, matriks yang besarnya itu diambil nilainya 206 ya. 206 dikalikan
0,6 itu dari matriks yang kecilnya, dan lalu ditambahkan dengan berikutnya dan ditambahin lagi berikutnya, dikalikan dengan ini ya, dengan kernelnya tadi, nilai-nilai yang ada di kernel tadi blur. Maka hasil yang dihasilkan ya jadi yang di sini nih, yang di sebelah kanan ya, hasil gambarnya. Misalnya kita ambil lagi contoh kernel yang lain, misalnya ini bottom Sobel ya. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini gitu. Dia bisa mendeteksi garis-garis horizontal kayaknya, yang bisa mendeteksi garis-garis horizontal. Kalau emboss akan seperti ini ya, ini macam-macam contoh ya, tapi intinya adalah kernel itu adalah matriks yang dikalikan dengan dibikin operasi dengan matriks gambar yang data yang kita kasih. Ini di sini juga kita bisa simulasi ya, kita mau bikin kernelnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian pengen coba sendiri, linknya ada di sini. Kalau misalnya kalian daftar di Terampil, ada di referensi di bawah ini, di bawah video ini. Kalian bisa simulasiin sendiri ya. Jadi ini kernel yang kita buat sendiri. Kalau misalnya kita bikin, nah nilainya berapa? Ya ini nanti akan kita dapatkan hasilnya di sebelah kanan ini ya. Gitu. Ini bisa berubah-ubah. Nah, ini custom kernel seperti itu. Ini adalah penjelasan tambahan kenapa ada istilah padding dan stride. Jadi ini contoh bagaimana konvolusi dijalankan ya. Jadi seperti ini kira-kira jalan dari kiri ke kanan. Nah, apa yang dimaksud dengan padding? Kalau kita lihat contoh di image kernel yang ini, kalau kita lakukan tadi proses konvolusi dengan menggunakan kernel yang 3x3 ini, kita lihat di pinggir ini, di pinggir hasilnya itu yang paling kanan atau yang paling pinggir ya, yang paling kanan di sini, yang paling atas paling kiri itu hitam semua ya. Karena apa? Karena perhitungannya seperti ini ya. Jadi dia di sini tidak bisa ngambil yang di luar. Oleh karena itu kenapa perlu padding? Kadang-kadang kita supaya dapat hasilnya lebih maksimum, jadi kita tambahin padding aja sebenarnya. Jadi itu kayak akal-akalan supaya gambarnya bisa dihitung semua kernelnya dengan menggunakan kernel tersebut. Jadi padding itu sebenarnya menambah ini ya, ada kayak abu-abu di pinggir ini juga kita bisa lihat. Di sini ada ya ada abu-abu tuh ya, 00 semua. Jadi itu padding sebenarnya. Jadi ditambah satu lapis lagi supaya kernelnya bisa menghitung nilainya. Yaitu padding. Jadi kalau stride itu adalah berapa banyak geser ininya ya, geser apa namanya istilahnya, geser ini, menghitung ininya nih. Nah, kalau ini tadi stride-nya 22, nah ini bawah 22, ini stride 22 ya, sekali geser langsung dua step gitu ya. Nah, bagaimana menghitung hasil akhir? Jadi hasil outputnya seperti apa? Hitungannya rumusnya seperti ini ya. Jadi width, ini widthnya di width misalnya lebar input ini misalnya tadi berapa, 28 ya, 28 misalnya tadi MNIST itu 28 dikurangin F itu kernelnya, misalnya kernelnya kita pakai tadi 5, berarti 28 dikurangin 5 jadi 23 ditambah 2P. Nah, P nya kita nggak ada tadi, paddingnya kan kita nggak taruh, atau maksudnya nanti kita tidak taruh padding, berarti 0, jadi tetap 23, dan ini nanti dibagi S nya 1, jadi hasilnya 20 ditambah 1 jadi 24 ya. Jadi hasil akhirnya itu 24. Seperti itu rumusan untuk mencari berapa hasil nilai keluarnya. Tapi kalau kita tidak bisa mencari ini dengan rumus ini, kita bisa juga di kode kita bisa kasih print shape-nya berapa ya. Jadi itu salah satu trik curang untuk kita biar nggak ngitung-ngitung ini, kita lihat aja keluarnya outputnya berapa ya kalau dikasih di kode. Sekarang kita akan lihat satu contoh convolutional neural network model yang cukup terkenal, yaitu VGG16.
secara grafik, jadi kalian melihatnya dari kiri ke kanan ini ya. Ini gambar, di sini ada kayak gambar mobil, ini nggak kelihatannya kayak gambar mobil nih di sini. Nah ini jadi dia akan dijalankan tadi ya, seperti kita bahas kayak operasi dasarnya ini dioperasikan dengan kernel ya. Dan ini dari 3 layer jadi 64, jadi lebih banyak. Ini dijalankan 2 kali convolution ya, berarti ini kita bisa lihat lagi di sini ininya. Nah, jadi urutannya seperti ini ya, dari kiri ke kanan sebenarnya. Nih, konvolusi sekali, dikonvolusi lagi, terus dipooling. Nah, dipooling itu seperti apa? Pooling itu lebih dikecilkan ya, jadi dari faktor 2 biasanya, atau 3 atau 4, itu nanti terserah, bisa diatur. Tapi itu pooling itu bisa mengecilkan inputnya ya. Jadi gitu, jalan convolution 1 2 terus 2 1 di pooling lagi, 1 2 3 di pooling lagi gitu ya, dan seterusnya sampai nanti terakhir dikeluarkan menjadi dense. Ya, di sini jadi dense. Dan itu nanti akan akhirnya sejumlah kelas yang kita inginkan. Ya, outputnya itu jumlah kelasnya. Nah, ini nanti kita akan coba simulasikan satu kode ya, satu kode dengan menggunakan Python. Gambar ini akan menjelaskan apa itu pooling ya. Pooling itu sebenarnya kalau di convolution neural network ini adalah untuk mengecilkan atau downsampling istilahnya ya. Jadi diperkecil. Untuk apa? Ya, satu untuk jadi lebih cepat trainingnya, ataupun juga lebih cepat prosesnya, tapi juga mengurangi apa ya, jadi justru bisa juga menambah apa, keakuratan gambar, karena harus diperkuat eksistensi daripada objek yang ingin dikenalin. Nah, itu maksudnya bagaimana? Jadi gini, kita punya jadi pooling itu ada di sini kita punya 4 ya, contohnya ada 4. Max pooling, ke average pooling, ada sama global maksimum, sama global average. Jadi gini, operasi pooling itu intinya secara matriks atau secara operasi seperti ini contohnya. Misalnya kita punya sejumlah data dan di matriks ini, dan menghitungnya adalah misalnya kita mengambil blok 2 kali 2. Jadi ini kita ambil blok ini, nilainya yang diambil adalah, ini kita ngomongin max pooling dulu ya. Max pooling adalah yang di kotak merah ini, itu kita ambil nilai maksimum. Jadi ada 4 3 1 3, 4 3 1 3 yang diambil jadi 4 gitu ya. Nanti berikutnya di box berikutnya, tapi ini lompat ya, jadi bukan digeser satu-satu, tapi lompat ke berikutnya 1 5 4 8, nanti mana yang paling maksimum ya 8 gitu. Nanti makanya kalau misalnya dari hasil matriks seperti ini, hasilnya jadi yang merah ini nilai maksimumnya 4 jadi 4, di sini maksimumnya 8 jadi 8, di sini maksimumnya 9 jadi 9, di sini 6 jadi 6 ya. Ini maksimum pooling. Jadi sebenarnya secara ukuran matriks ini jadi lebih kecil ya. Nah, kenapa ini works di CNN? Karena nilai-nilai yang besar biasanya kan yang jelas ya. Kalau makin kecil kan biasanya dia 0, mungkin makin gelap apa makin tidak kelihatan. Nah, yang jelas itu semakin kuat sebenarnya, jadinya intinya jadi kayak kelihatan kan benda itu. Jadi misalnya pengenalan benda, jadi benda yang mestinya yang tadi garisnya mungkin kurang jelas jadi jelas karena di maksimumin, yang diambil nilai maksimumnya. Nah, itu karena kenapa maksimum pooling itu efektif. Nah, ada juga average. Nah, average itu gitunya sama juga, tadi kita ambil 2 kali 2, dan di sini cuma bukan diambil maksimumnya, tapi nilainya di rata-rata ya, jadi 2,75. Jadi 4313, jadi rata-ratanya 2,75. Jadi nilai matriksnya keluarnya seperti ini. Nah, kalau yang global tadi apa? Global
Global contohnya seperti ini langsung diambil secara keseluruhan, misalnya berapa tergantung besarnya ya, bisa di setel kita perlunya berapa. Ya, misalnya satu blok ini ya diambil yang paling maksimumnya 9 ya, berarti ini nilainya 9 gitu. Jadi dari blok seperti ini nilai maksimumnya 9. Ini global. Nah, ini kalau global average dari nilai semua ini diambil nilai rata-ratanya. Ya seperti itu pooling, dan kita lihat kodenya kalau ini di Keras ya, jadi ada maksimum pool 2D dan ada pool size-nya. Dan nanti kita akan lihat di ini seperti apa di PyTorch. Sekarang kita akan lihat satu contoh lain lagi yang nanti ini akan kita buat ya. Buat teman-teman yang udah ngikutin PyTorch ini dari video sebelumnya, sebelum ini ada video yang tentang jaringan syaraf tiruan ya. Jadi membuat JST atau Artificial Neural Network dengan menggunakan dataset MNIST. Nah, ini kita akan buat lagi cuma dengan convolution. Nah, ini di sini ada simulasinya. Kita bisa lihat di sini ada kayak layer ya, apa namanya? Lapisan ya, lapisan nih. Yang paling bawah adalah nanti yang akan kita gambar. Dan nanti kita lihat di sini ada menjadi 6 ya. 6 ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini jadi 6 lapis atau 6 filter, 6 hasil dari konvolusi yang akan terjadi setelah nanti dijalanin yang ke bagian yang paling bawah ini ya. Jadi di sini di sebelah kanan ini ada kayak tempat buat kita gambar. Kita bisa gambar di sini. Misalnya angka 1 ya. Kita bikin gini 1. Nah, inilah yang terjadi pada jaringan convolution neural networknya. Kita lihat ya. Ini yang paling bawah ini angka 1-nya ya. Dan ini nanti setelah hasil konvolusi hasilnya seperti ini, ada 6 ya, 6. Dan ini kita bisa lihat kayak ada garis-garisnya tuh ya. Ini representasinya ada dari mana datangnya. Dan terus ini terus masuk ke max pooling, jadi lebih kecil. Lalu ini di convolution lagi jadi 16 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 nih yang baris ini. Lalu di max pooling lagi sekali lagi, dan baru masuk ke namanya ini ya, yang udah di flatten. Ini jadi masuk ke dense layer, atau bisa disebut juga dengan linear. Nanti di PyTorch itu linear. Ini adalah lapisan linear, dan ini ada 2 kali. Lalu baru nanti hasilnya yang di atas ini. Kita bisa zoom ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kalau kita klik 1, nanti beginilah cara kerjanya convolutional neural network. Jadi hasilnya ini semua menunjuk ke angka 1. Kita bisa hapus juga di sini, misalnya kita bikin 2. Nanti di sini akan jadi 2 ya. Ya, ini cuma sekedar simulasi. Jadi nanti kita akan coba buat ini dengan kode, dan kodenya kita akan banyak bagian yang kita ambil dari yang kemarin biar kita bisa lihat perbandingannya dengan bagaimana menulis neural network yang biasa dengan yang convolution ya. Jadi buat yang belum nonton yang sebelum ini, yang artificial neural network ya, nonton aja dulu supaya udah tahu kode-kodenya artinya apa ya. Saya di sini langsung kita banyak ambil copy bagaimana cara loadingnya. Cuma nanti lapisannya yang kita akan edit ya. Oke teman, kita akan coba mulai coding. Kita akan menggunakan Colab. Saya tidak akan ngulangin lagi soal bagaimana loading datasetnya. Saya akan copy aja dari yang lama. Ini kali ini kita akan ambil aja bagian depannya ya, terutama. Dan ini akan kita jalanin ya. Kita akan running kodenya di Colab. Import torch-nya adalah PyTorch, Torch Vision untuk datasetnya. Dataset ada transform dan dataset. Lalu ada kita loading neural networknya, dan kita loading juga functional ya. Kita
tambahin kode di bawahnya. Ini adalah untuk loading datasetnya. Ini adalah juga lihat dari contekan, kita bisa langsung jalanin aja. Sekarang kita bisa jalanin testing terhadap isi daripada datasetnya. Kita ambil ya seperti ini, seperti di video sebelumnya saya jelasin bahwa yang ini ada tuple yang isinya adalah terus tuple dengan isi 2. Yang bagian pertama adalah array atau matriksnya si gambar ini, yang kedua adalah hasilnya. Lalu di sini saya akan lihat ya, di sini akan copy juga, kita lihat nanti di tuple yang bagian yang keduanya ini ya. Ini adalah angkanya ya. Jadi ini 5. Jadi nanti kita akan training dari matriks ini ke sini, y-nya ini dan x-nya ini. Oke, jadi kita akan mulai coba coding layernya ya. Kita akan buka dengan biasa, kita akan bikin sebuah kelas yaitu net misalnya ya. Kita buka dengan nn models modul ya, nn modul, kita pakai titik 2. Lalu kita akan jalankan init def init, dan ini isinya self. Lalu kita akan jalankan super ya, super titik init dalam tanda kurung. Oke. Lalu ini kita coba def forward, isinya self x, dan ini nanti akan return x apa, dan ini adalah kelasnya ya. Jadi kalau secara simple, secara basic untuk bikin layer di PyTorch ini yang kita harus ingetin ini default utamanya. Oke, kita akan coba copy juga. Ini kita belum isi dulu ya. Kita akan ambil baris berikutnya, yaitu untuk ngetesnya, yaitu kita akan ambil ini, kita untuk jalanin net ya. Jadi kita inisialisasi objeknya dengan net, dan ini hasilnya net seperti apa, net. Oke, kalau sudah ada isinya nanti dia akan tunjukin di situ. Nah, di sini kita akan tes apakah net masuk apa tidak. Nah, ini ada sedikit yang saya ingin jelaskan, bahwa di sini ada namanya input ya, input di convolution. Kita belum tahu nih, anggap kita belum tahu. Kita bikin x view 28,28. Ya, ini baru, ini defaultnya ya, seperti ini. Jadi sekarang kita akan lihat bahwa untuk masuk ke convolution itu kita akan bikin layer convolutionnya seperti ini. Self misalnya conv 1 sama dengan nn conv 2d. Nah, kalau kita perhatikan ya, di dataset ini dia hanya hitam putih ya, kebetulan hitam putih. Jadi nilainya hanya lebar dan tinggi ya. Jadi 28 kali 28, widthnya 28 dan lebarnya 28. Tapi secara kedalaman dia tidak ada RGB di sini, tidak ada RGB. Jadi cuma satu lapis. Nah, disinilah kita akan masukin, kalau kita lihat ininya ya, apa parameter dari conv ini. Kita akan lihat dengan menggunakan ini. Kita di sini ada masuk input, dan nanti kita mau keluarnya berapa ya. Nih, oke, parameternya ya. Ya, ini dia. In channel dia dalam bentuk int.
out channel. Nah, out channel itu kan kita sekarang punya satu channel dan kita mau berapa, biasanya kalau di convolution kita akan bikin beberapa channel gitu ya untuk outputnya. Jadi biasanya menambah mungkin dari size ininya kita max pooling jadi lebih kecil, tapi dari depth biasanya kita bikin tambah. Itu kebiasaannya orang-orang yang riset udah terbiasa seperti itu. Jadi misalnya dari satu channel kita akan jadikan 3 channel gitu. Tapi tadi di contoh yang tadi kita lihat di sini, kebetulan channelnya adalah, kita akan coba simulasiin ini ya. Jadi seperti ini, channelnya outputnya dari satu channel menjadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kita ambil yang visualisasi 2 dimensi aja seperti ini ya. Jadi saat ini lapisan yang ini berarti lapisan yang bawah ini ada 6 channel ya. Jadi cara codingnya dari satu lapisan menjadi 6 channel dan kita menggunakan kernel. Di sini kita lihat kernelnya adalah berapa nih ya? 5 ya. 5 kali 5 nih ya. Kita lihat dari filternya ada 5 nilai ya. Berarti kernelnya 5. Jadi ini 5 kali 5 sebenarnya gitu, kernelnya 5. Kernel size ini udah dianggap satu nilai aja, cuma int ya, atau mau tuple ya, biasanya ganjil itu ya karena nilai tengah tadi. Dan stride-nya kita kosongin, berarti kosong union ya. Oke, berarti ini seperti ini convolution 1 dan convolution 2 adalah nn conv 2d dari 6. Berarti kan angka yang ini ya tadi outputnya channelnya ya, tapi ini max yang kita nggak usah taruh dulu. Dari channel yang 6 ini menjadi tadi berapa ya, 12. Tunggu, ini berarti yang lapisan yang ini. Kita sekarang di fase yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 16 ya. Jadi masuk 6, keluar 16 dan dengan kernel sebesar ya, ini 5 ya, 5 atau berapa, saya nggak bisa kelihatan angkanya ya, taruhlah 5 lah ya, 5. Jadi 5 sama dengan yang atas, cuma jumlah outputnya 16 dan ini nanti menjadi seperti ini. Oke, kita bisa urutin sekarang dari awal, berarti nanti ini berikutnya ya, self fc fully connected layer 1 nn linear. Nah ini kita nggak tahu ya berapa jadi jumlahnya ya, nanti kita bikin aja dulu 1000 dan akan menjadi 128 kalau nggak salah ya, 128 nih. Berapa nih fully connected? 120. Unit 2 ini unit 120. Jadi dari ini 120 menjadi fully connected layer yang atasnya unit 100 ya. Unit 100 ini unit 10. Berarti self fc2 sama dengan nn linear 100 dari masuknya 120 menjadi 100 self fc3 nn linear dari 100 menjadi 10 ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita cek nanti dia akan di sini nanti bikin forwardnya, kita bikin di bawahnya. Jadi kalau X nya sudah masuk, kita akan masukin ke self conv 1 dan kita akan masukin nilai X, lalu kita akan jalankan relu dari convolution tersebut ya. Jadi ini X sama dengan
setelah relu kita akan max pooling ya tadi ya. Jadi bisa juga dari sini max pool 2D kita masukin ke dalam ini, tapi mesti ada argumen 2,2 ya, karena 2 kali dikecilin X. Lalu yang keduanya sama, dari self conf 2 kita masukin nilai X, baru kita relu dulu f relu, baru kita f max pool 2D, 2 ya. Ini rumusnya ya. Nah setelah itu baru masuk ke linear, linear nn linear 100 nn linear x dan nn linear ini nama ininya self fc1 x akan kita relu, tapi kita tidak buat lagi ininya ya. X sama dengan relu self fc2 x, jadi masuk lagi ke fully connector 2 dan x sama dengan f relu self fc3 x, dan hasilnya akan kita masukkan ke dalam sebuah function. Yang terakhir itu kita masukkan, ini kita nggak perlu relu dulu, kita yang terakhir tidak perlu direlu, tapi kita akan masukkan ke x of f soft max logarithmic log softmax x ya. Dim pakai dim gini minus 1 ya, dimension 1. Oke. Ini layernya, kita akan enter, coba kita lihat netnya, mestinya akan kelihatan ya. Conf masuk ke sini, stride, oke. Ini stride nya berarti defaultnya 1 ya, nggak apa-apa. fc masuk, oke. Sekarang kita tes. Jadi kan kita mesti masuk dalam bentuk gini ya, layernya 1, tapi untuk mengotomatisasi view-nya kita pakai minus 1 di depannya lagi. Jadi seperti ini, 28 kali 28, jadi 28 satu lapis, tapi kita bentuk otomatis. Coba kita akan masukin ke dalam net. Jadi apakah bisa masuk net ini, net x ya, kita bikin net x. Nah kita akan lihat di sini bahwa nanti mismatch M1 M2 dari yang 64 kali 4, 64 kali 4 itu berapa? Nah, ini hasilnya berarti di sini. Dan kita akan mendapatkan problem seperti ini. Dan ini saya anjurin ya buat teman-teman kalau misalnya sudah punya kode yang jalan dan apa, untuk belajarnya ini sebenarnya paling gampang nih. Dari kode, ambil kode yang udah jalan, terus kita bongkar-bongkar, kita bongkar-bongkar dengan kita ganti nih angkanya kalau segini, apa keluar errornya, dan kita akan belajar dari situ. Kita akan belajar memperbaiki kode dengan cara membuat error kode yang sudah jalan. Nah, kita akan lihat di sini kan size mismatch ini artinya apa. Nah, kalau kita sudah terbiasa, kita akan tahu nanti dari ini artinya adalah ini dia punya hasil ini, tapi dia mau masukin ke layer yang ini nggak masuk gitu. Nah, itu kita harus ngerti, jadi paham. Nah, kita tahu bahwa di sini kan convolution itu buat ininya 3 dimensi ya, dan kita mau menjadikan fully connected layer, kita harus buat seperti kayak kita ratain. Nah, caranya adalah kita bikin lagi layer tambahan self flat ya. Jadi nn kita pakai flatten layer. Jadi ini kita nggak usah isi, kalau flatten berarti
yang nilai yang sebelumnya tinggal dibuka jadi satu garis gitu. Jadi satu baris. Dan cara implementasinya di sini tinggal X sama dengan self flat X. Oke, jadi ini salah satu teknik. Kalau juga kita masih penasaran tadi dari mana ininya, kita bisa print juga di sini. Kita bikin print gini, print X shape. Nah, kalau kita belum tahu ya mencari kesalahannya, kita print di sini. Nanti kita bisa lihat di situ size-nya sebenarnya seperti apa. Oke, ini kita lanjutin dan kita coba tes. Dan kita akan jalanin tensornya seperti ini. Ya, ini berarti sudah jalan ya. Kita dari hasil yang random aja sudah ada keluaran, sudah ada outputnya. Dan ini sudah menunjukkan bahwa kita di jalan yang sudah lebih benar daripada sebelumnya. Kalau tadi masih error. Jadi seharusnya memang ada nilai. Jadi walaupun kita belum nilai yang asli, tapi kita masukin random, mestinya dia fungsi itu mengeluarkan nilai. Nah, nilainya ini udah ada. Nah, kalau dari sini kita tinggal saya akan copy aja ya dari yang aktif itu sebelumnya. Ini kita ganti tadi optimnya kita ambil dari Adam, kita jadi SGD, dan kita akan rubah view-nya seperti ini ya, view 11,2828. Oke, kita akan coba jalanin 3 epoch dan kita akan lihat di sini sudah optimizer-nya sudah, dan kita akan coba jalanin. Oke, dia akan proses. Ini bagian ini agak lama. Ditunggu aja. 3 epoch. Ya, baik, ini 3 epoch sudah selesai. Jadi loss-nya sudah berkurang, tapi ini nambah lagi, tapi nggak apa-apa, sudah jadi 0, kita akan coba dengan kode yang sebelumnya apakah bisa kita masukin ke testing datasetnya dengan menggunakan model itu dengan Nograd ya. Jadi ingat, ini buat testing, dan buat ini kita gunakan ini Nograd. Kita nggak perlu menggunakan gradientnya. Dan nanti setelah selesai kita bisa print berapa akurasinya. Ya, akurasinya 0,91 ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya memang perlu di ini ya, trainingnya dilamain lagi, ditambahin, dan itu akan membuat lebih akurat. Ya, demikian bikin convolution neural network dengan menggunakan PyTorch ya. Yang depan kita akan coba dataset yang lain tapi dengan prinsip yang sama juga ya. Ikutin aja serinya, ada di terampil, kamu bisa daftar. Dan saya pengen kalian tanya apa ada masalah dengan video ini atau yang pengen ditanyakan, tolong tulis di komen, dan tolong tulis masuk di website kita terampil.com juga bisa. Di situ bisa tanya-tanya dan ikutin course-nya ya yang lebih lengkapnya, dan ada contoh-contoh tadi yang saya kasih tunjuk, bisa dilihat di linknya di situ. Oke, terima kasih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Terampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.